Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru dan para sobat YouTuber di mana saja berada. Pada edisi kali ini saya ingin berbagi pengetahuan tentang rapot atau penilaian proyek penguatan profil pelajar Pancasila, khususnya pada program implementasi kurikulum Merdeka. Baik, sebelum itu kita dengarkan intro yang satu ini. Fearless. Baik para sobat dan YouTuber serta Bapak Ibu guru di mana saja berada, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang rapot dari P5, yang mana dari rapot ini ada banyak aplikasi, baik itu yang di launching oleh kementerian maupun aplikasi yang dibuat dalam bentuk manual atau yang biasa kita olah dalam aplikasi di Microsoft Excel. Nah, salah satunya pada edisi kali ini saya ingin berbagi tentang aplikasi penilaian proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yaitu berbasis Excel berbasis Excel. Untuk itu ini sudah saya bukakan dari salah satu aplikasi Excel yang akan membahas tentang bagaimana cara menginputkan penilaian proyek atau P5 khususnya dalam kurikulum Merdeka. Untuk menu atau fasilitas dalam P5 yang berbasis Excel itu yang pertama adalah identitas sekolah. Kemudian yang kedua adalah data siswa. Kemudian yang ketiga adalah deskripsi proyek. Kemudian yang keempat adalah proyek 1. Yang kelima adalah proyek 2. Yang keenam adalah proyek 3. Dan yang ketujuh adalah catatan proses. Kemudian setelah 7 tahap ini sudah diinputkan, nanti Bapak Ibu tinggal masuk pada rapot proyek rapot proyek, kemudian masuk pada profil pengembang. Nah, kita akan pelajari satu persatu Bapak Ibu tentang pengisian daripada penilaian proyek P5 ini, khususnya yang berbasis Excel Bapak Ibu ya. Jadi nanti untuk yang aplikasi berbasis Dapodik nanti akan saya bahas lebih lanjut. Baik, sebelum itu Bapak Ibu yang baru saja menemukan channel saya, jangan lupa selalu klik subscribe, bunyikan lonceng agar tidak ketinggalan dengan video-video update terbaru dari saya, serta like dan komen di bawah video untuk memberikan dukungan dan semangat pada video-video saya selanjutnya. Baik, kita lanjutkan untuk cara pengisiannya. Yang pertama adalah identitas sekolah. Nah, pada identitas sekolah ini Bapak Ibu bisa mengedit daripada isian mulai dari nama sekolah, kemudian NPSN, NSS, kemudian alamat sekolah, kode pos, kelurahan, kecamatan, kabupaten, dan seterusnya. Ini silahkan Bapak Ibu operator khususnya ya, ini bisa menginputkan sesuai dengan data isian identitas. Nah, kemudian jika sudah identitas ini diisikan, kemudian tahap berikutnya adalah judul proyek Bapak Ibu. Jadi di sini tuliskan judul proyek yang Anda lakukan di sekolah Anda dalam 1 tahun ajaran. Jadi ada berapa proyek yang Bapak Ibu miliki, silakan diinputkan di sini ya. Kemudian untuk pengisian NIP diawali dengan tanda koma atas titik ya. Jadi setiap kali penulisan NIP seperti ini ya, ini diawali dengan tanda titik atas. Kemudian isian pada kolom yang berwarna putih saja lah. Jadi ini ya, ini bisa diedit sesuai dengan yang Bapak inginkan. Kalau untuk yang depan ini sebaiknya tidak dirubah ya, tidak dirubah. Oke, ini adalah untuk halaman identitas. Kemudian berikutnya adalah data siswa. Nah, ini bisa dikopas Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu khususnya wali kelas itu memiliki data siswa, tinggal dikopas saja ke sini ya. Ini saya contohkan Bapak Ibu. Jadi
Saya akan mengisi contoh saja, kemudian oke Bapak Ibu, jadi ini saya isikan satu siswa saja, nanti untuk yang lainnya bisa Bapak Ibu kopas ya, sesuai dengan kepentingan Bapak Ibu. Kemudian di sini ada sekitar 50 baris ya, 50 baris untuk satu kelas ya. Saya yakin tidak melebihi dari 50 baris. Kemudian berikutnya itu adalah deskripsi project. Nah, di sini untuk judul project 1, project 2, project 3 silakan diisi. Untuk deskripsi ini saya ambil contoh Bapak Ibu. Ini saya untuk deskripsi silakan nanti diisikan. Jadi misalkan ini ada contoh di samping ya. Project ini adalah project pertama di kelas 10. Project ini diharapkan membangun dua dimensi profil pelajar Pancasila, yakni kebinekaan global dan bernalar kritis. Nah, ini kita contoh saja di sini. Oke Bapak Ibu, ini hanya sekedar contoh ya saya berikan. Kemudian untuk deskripsi 2 juga demikian. Nanti silakan dibuat ya. Ini ada contoh. Ya, dalam proyek ini siswa mengeksplorasi peristiwa sejarah Indonesia sejak Budi Utomo hingga pemilu pertama dan seterusnya. Ini deskripsi proyek kedua. Jadi nanti tinggal diinputkan di proyek kedua. Berikutnya Bapak Ibu, setelah deskripsi selesai maka nanti masuk di proyek 1, proyek 2, proyek 3 dan catatan proyek. Pada proyek 1 di sini silakan input data proyek 1 sesuai dengan yang sudah diidentifikasi pada modul proyek Anda. Jadi kita ketikkan di input data ya. Kemudian fasenya ini diisi ya, kemudian kelas juga diisi. Silakan pilih dimensi, elemen dan subelemen yang Anda gunakan pada proyek 1. Penguatan profil pelajar Pancasila secara berurutan dan dimensi elemen dan subelemen dari kiri ke kanan. Jangan lupa pilih fase capaian. Tiap fase akan berubah otomatis dan tidak perlu dirubah. Nah, di sini misalkan untuk dimensi 1, di sini sudah ada pilihan misalkan berkebinekaan global. Kemudian elemennya ini bisa juga dipilih Bapak Ibu. Ya. Misalkan mengenal dan menghargai budaya. Subelemennya ini juga sudah kita tinggal memilih ya. Mendalami budaya dan identitas budaya ya. Kemudian capaian fase ini akan muncul otomatis Bapak Ibu. Ini belum muncul karena di sini belum kita pilih. Ya, jadi kita pilih dulu di sini. Kita pilih untuk fase fase E ya. Kemudian kelasnya kita pilih kelas 10. Oke, kelas 10. Nah, seperti ini. Nah, secara otomatis capaian fase ini akan muncul dengan sendirinya Bapak Ibu. Nah, nanti elemen 2, dimensi 2 juga bisa dilakukan pilihan. Misalkan bergotong royong, kemudian elemennya adalah kolaborasi, subelemennya ini adalah kerjasama. Nah, di sini capaian fasenya adalah membangun tim dan mengelola kerjasama untuk mencapai tujuan bersama sesuai dengan target yang sudah ditentukan. Oke, nanti dimensi 3 dan seterusnya silakan Bapak Ibu menyesuaikan dengan yang sudah diidentifikasikan tadi. Kemudian berikutnya untuk project 2 nanti silakan diisi project 3 dan seterusnya. Kalau misalkan ada 3 project ya silakan Bapak Ibu inputkan sebanyak 3 project. Kemudian kita masuk pada catatan proses Bapak Ibu. Jadi di sini untuk catatan proses ini juga bisa diisikan seperti ini Bapak Ibu. Misalkan catatan proses yang pertama di project 1 bagaimana, project 2 bagaimana dan seterusnya. Ini adalah contoh catatan proses 1. Dalam mengerjakan proyek ini, Didi aktif melibatkan diri dalam memberikan usulan tentang cara-cara mengajak remaja. Ya. Jadi silahkan nanti ditulis pada proyek 1. Ya. Misalkan
Ananda Bayu dalam melibatkan diri dalam kerjasama. Ini hanya contoh aja Bapak Ibu. Oke, kemudian nanti project 2 catatannya bagaimana, project 3 itu juga catatannya bagaimana. Ini tentunya memang hampir sama dengan penilaian pribadi ya, penilaian pribadi pada siswa. Jadi di sini sudah saya berikan catatan, silakan input catatan proses pelaksanaan proyek tiap siswa per proyek berdasarkan data observasi, catatan kaki, jurnal pendidik, portofolio peserta dan lain-lain. Tentunya di sini Bapak Ibu harus memiliki dasar daripada proyek tadi ya. Jadi di sini. Nah, ini proyek 1 ini pengisiannya di sini Bapak Ibu masih 0. Jadi di identitas ini proyek 1 kita tuliskan misalkan kebinekaan ya, misalkan menyanyikan lagu daerah ya. Oke. Nah, di sini untuk catatan proyeknya ya. Nah, di sini kemudian proyek 2 nanti apa, proyek 3 apa, silakan di Bapak Ibu lanjutkan. Setelah itu kita masuk pada rapot Bapak Ibu ya, rapot proyek. Nah, pada rapot proyek ini kita klik rapot proyek ya. Nah, di sini secara otomatis nanti akan muncul Bapak Ibu untuk identitas dari nama pertama jadi Bayu Permana, kemudian NISN, kemudian kelasnya ya, fasenya, kemudian tahun ajaran. Nah, di sini nanti akan terisi secara lengkap Bapak Ibu sesuai dengan pengisian Bapak Ibu. Intinya pada pengisian proyek P5 Bapak Ibu harus melakukan pengamatan penilaian kepada siswa yang tentunya juga mengacu pada panduan penilaian P5. Jadi ada panduan penilaian P5 di sana yang harus Bapak Ibu inputkan. Yang harus Bapak Ibu gunakan sebagai dasar pengisian daripada profil P5. Nah, kemudian di sini bisa kita print preview Bapak Ibu ya. Ini print preview. Kemudian ini adalah print out-nya. Nah, kemudian untuk memilih siswa ini bisa dipilih di sini ya. Ini bisa diubah misalkan siswa kedua ya, karena saya tadi belum mencontohkan untuk siswa yang kedua, jadi belum muncul Bapak Ibu ya. Ini tinggal diketik siswa 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Jadi nantinya Bapak Ibu tinggal menginputkan daripada rapot ini di penerapan sesuai dengan di satuan pendidikan Bapak Ibu sendiri. Dan untuk acuannya Bapak Ibu, untuk pengisian penilaian proyek penguatan profil Pancasila ini Bapak Ibu harus mendasarkan pada 2 hal ini. Aplikasi ini bisa digunakan untuk penilaian jenjang PAUD sampai SMA dari fase A sampai fase E pada program sekolah penggerak maupun IKM, implementasi kurikulum merdeka. Kemudian sesuai dengan Kemendikbud nomor 56/M tahun 2022 dan surat keputusan KBT SAP nomor 9 H/KR 2022. Silakan 2 aturan ini Bapak Ibu buka karena ini adalah merupakan panduan penilaian yang Bapak Ibu harus gunakan sebagai dasar dari pengisian penilaian proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Baik, demikian tadi Bapak Ibu untuk implementasi daripada rapot P5 yang berbasis aplikasi Excel yang tentunya bisa Bapak Ibu di sekolah dikembangkan sendiri ya, sesuai dengan kepentingan dari Bapak Ibu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.